Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bersyukur hari ini kita boleh datang lagi persekutuan doa bersama. Meskipun kita di rumah masing-masing, tapi mari sama-sama kita datang, kita tenangkan hati kita bersaat teduh sejenak. Amin. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah memasuki minggu kedua 2021. Mungkin kalau kita bisa kilas balik selama tahun 2020, atau bahkan sampai 2021 pun kita masih mengalami banyak tantangan. Mungkin ada yang mengalami sakit, baik secara fisik ataupun mental, masalah keuangan, kehilangan pekerjaan, atau mungkin ada yang kehilangan orang terkasih atau kerabat terdekat. Mungkin ada doa yang tidak terkabul, tapi lihat sebenarnya Tuhan dengar. Biarlah pujian yang satu ini yang akan kita nyanyikan boleh mengingatkan kita, apapun masalah hidup kita, baik senang atau susah, apakah berkatnya melimpah itu hilang? Tidak. Kita masih bisa bernafas hari ini, kita masih boleh ditebus oleh Tuhan, itu bukti anugerahnya yang besar dan melimpah. Mari kita angkat pujian, ku bersyukur ia tebusku. Ku bersyukur ia tebusku, ku diberi berkat syukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, ada damai di hatiku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, dia beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, damai di hatiku. Dia berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa, kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita lihat penyertaannya dalam keluarga kita, pekerjaan kita, dan pelayanan. Mari kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dalam menjalani tahun 2021. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semata-mata hanya karena anugerah dan belas kasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk setiap kepercayaan dan tanggung jawab yang sudah boleh Tuhan berikan bagi setiap kami, baik keluarga yang Tuhan boleh karuniakan, pekerjaan, dan juga untuk pelayanan kami ke depannya. Kami serahkan kehidupan kami 2021 ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh pakai setiap kami, dan biarlah kami boleh menjadi alat-Mu, dan nama-Mu saja yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup,
Kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa untuk komisi di GKY Kebayoran Baru ini. Tahun ini supaya kita dapat menjalankan program-program yang akan menolong jemaat untuk terus bertumbuh. Mari kita doakan agar dalam tahun ini setiap jemaat boleh mengalami pertumbuhan semakin dewasa dalam hal pengetahuan, hati, dan karakternya. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang lagi Tuhan mengucap syukur untuk GKY Kebayoran Baru ini yang memiliki komisi, baik dari anak sampai Kaleb. Tuhan, kami serahkan untuk setiap komisi ini supaya Tuhan boleh pakai baik pertumbuhannya untuk baik dari rohani, jasmani, dan juga untuk spiritualitasnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah karakter dalam mengikuti komisi ini Tuhan boleh pakai komisi ini untuk membentuk setiap jemaat agar menjadi alat-Mu, agar Tuhan boleh pakai dimanapun mereka berada untuk menjadi terang-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita angkat pujian yang tadi, bait ketiganya. Ku bersyukur bunga mawar meskipun dia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di hatiku. Dia berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Bapak Ibu, mari kita datang lagi, kita mau berdoa untuk Pendeta Petrus sebagai gembala di GKY Kebayoran Baru ini. Biarlah Tuhan yang boleh terus memberikan hikmat, hati yang mengasihi Tuhan dan jemaat, serta kesehatan yang baik dan juga untuk keluarganya boleh dipelihara Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, mari kita juga berdoa untuk hamba Tuhan dan para majelis di tempat ini baik dalam pelayanannya, pekerjaan, dan keluarganya. Doakan agar mereka terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan karakter yang serupa seperti Kristus. Mari sama-sama kita doakan pokok doa ini. Bapa di dalam surga, kami datang lagi Tuhan berdoa untuk Pendeta Petrus. Terima kasih kalau Tuhan udah menempatkan Pendeta Petrus sebagai gembala di GKY Kebayoran Baru ini. Tuhan kiranya terus menyertai dia, berikan hikmat-Mu, berikan iman yang kuat dan hati yang terus boleh mengasihi-Mu Tuhan, dan juga para jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan yang boleh terus pakai pribadinya untuk kesehatannya, untuk keluarganya, dan juga baik pergumulan dari musuh Petrus ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, mau berdoa juga Tuhan untuk para hamba Tuhan dan majelis di tempat ini. Bersyukur kalau Tuhan boleh tempatkan hamba Tuhan dan majelis di tempat ini. GKY Kebayoran Baru ini Tuhan, ada suatu pekerjaan, ada suatu teladan yang ingin Tuhan sampaikan. Biarlah mereka boleh mengalami akan Engkau, pertumbuhan imannya, baik pelayanannya, untuk keluarganya, juga untuk pergumulannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba Tuhan dan para majelis di tempat ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Sabtu lalu terjadi kecelakaan salah satu pesawat komersial yang kemudian menjadi tragedi awal tahun ini, yang sangat menyedihkan apalagi sekarang di tengah pandemi. Mari kita doakan untuk setiap keluarga yang berduka agar dilawat Tuhan. Doakan agar setiap pemimpin bangsa Indonesia ini dan seluruh masyarakat Indonesia diberikan kekuatan dan ketahanan menghadapi pergumulan di tahun ini. Kita juga mau berdoa untuk supaya Tuhan berbelas kasihan menopang bangsa kita dalam cinta kasih-Nya. Doakan agar setiap bagian dalam kepemerintahan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dan setiap masyarakat melakukan bagiannya. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi Sabtu kemarin ini. Ada korban, baik
3 anak dan juga orang tua dan orang-orang yang Tuhan panggil Tuhan saat kejadian 1 kemarin. Tapi Tuhan, kami tahu itu tidak lepas dari kedaulatan-Mu. Ada suatu rancangan yang Tuhan kerjakan. Tuhan, kiranya boleh berikan ketenangan untuk keluarga yang ditinggalkan. Tidak mudah Tuhan, apalagi ini di awal tahun masih pandemi juga. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan mereka kekuatan, pengertian, dan bahkan mereka boleh mengalami Engkau Tuhan, meskipun ini menyakitkan bagi mereka. Doa juga untuk masyarakat Indonesia ini, dan juga para pemimpin beserta jajarannya, supaya Tuhan boleh berikan mereka hikmat. Mereka boleh melakukan bagiannya, mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Begitupun juga dengan kami Tuhan, masyarakat Indonesia ini, supaya kami boleh terus dipakai, dilawat untuk menjadi teladan dan menjadi terang-Mu Tuhan. Ampuni segala hal-hal yang mungkin sulit Tuhan untuk melakukan teladan-Mu sebagai bangsa Indonesia ini, tapi kami mau menjadi terang-Mu di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, sekarang mari sama-sama kita jujur di hadapan Tuhan. Mari kita keluarkan isi pikiran kita yang sesungguhnya, perasaan terdalam kita, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita gumulkan. Mari kita terbuka di hadapannya. Kita berdoa. Amin. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kita boleh melangkah 2021 ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Adalah kekuatanku, bersama Dia aku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia.
Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia aku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Lalsa Yulia. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kembali malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersekutu bersama dalam persekutuan doa. Tuhan, saat ini kami memohon hikmat daripada Allah Roh Kudus untuk menolong kami untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan. Berbicara kepada setiap kami, tolong setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk membuka bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, buat saya dan Erik kembali melayani di kampung halaman merupakan kisah menarik tersendiri bagi kami berdua. Kami berdua lahir di sekitar Kebayoran Baru ini, saudara. Saya tinggal di sekitar seberang gereja gitu ya, seberang gereja ini, dan Erik di sekitar Pasar Kebayoran. Nah, waktu orang tua saya, khususnya papa saya gitu ya, tahu bahwa kami akan praktik pelayanan di GKY Kebayoran Baru, beliau tuh jadi excited gitu ya, menceritakan kisah-kisah lama waktu kami masih tinggal di daerah Kebayoran Baru ini. Dia berceritakan tempat-tempat yang biasanya dikunjungi, kegiatan-kegiatan apa yang kami kerjakan, dan peristiwa-peristiwa lainnya lah yang terjadi pada waktu kami masih tinggal di daerah sini. Nah, melihatnya bercerita begitu ya dengan mata yang berbinar-binar gitu, membuat saya tersenyum bahagia. Pasti gitu ya, ayah dan ibu saya itu memiliki banyak sekali kisah dan juga kisah indah, dan juga mungkin kisah-kisah yang pahit yang mereka alami selama mereka berada di daerah Kebayoran ini waktu saya masih kecil. Dan semua ini ia ceritakan untuk mengisahkan kisah-kisah yang berharga, dan juga supaya anak-anak tahu begitu ya, apa yang terjadi pada waktu itu, tantangan-tantangan apa yang mereka hadapi pada waktu itu, dan bagaimana orang tua kami ini menghadapinya pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, mungkin ya beberapa dari saudara juga senang gitu ya menceritakan kisah-kisah yang pernah terjadi dalam kehidupan saudara kepada orang-orang lain, khususnya mungkin kepada anak-anak saudara, kepada generasi-generasi di bawah saudara. Nah, saudara-saudara, kitab ulangan yang tadi kita baca merupakan kitab yang berisi pidato-pidato Musa yang mengingatkan kembali akan perjanjian, akan hukum yang Allah berikan kepada umat Israel, khususnya kepada angkatan sebelumnya. Nah, Musa, sang pemimpin besar saudara-saudara, pada waktu itu
berada di akhir hidupnya. Dan ia menceritakan kembali kisah bagaimana Tuhan telah membawa mereka keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan begitu setianya kepada bangsa ini. Bahkan ketika bangsa ini tidak setia kepada Tuhan, saudara-saudara. Kitab ini mengulas kembali dan memperbaharui perjanjian Allah dengan Israel angkatan yang baru, saudara-saudara. Mereka adalah generasi yang sebagian besar mereka tidak ingat apa yang terjadi di angkatan-angkatan sebelumnya, saudara. Mungkin seperti waktu saya masih kecil, saudara-saudara ya. Waktu saya tinggal di Baran, saya nggak terlalu ingat nih. Apa ya yang terjadi pada waktu itu gitu. Apa yang terjadi waktu saya masih tinggal di daerah sini. Nah saat itu bangsa Israel, saudara, mereka dalam kitab Ulangan ini mereka sudah sampai di akhir pengembaraan mereka di padang gurun. Dan mereka siap masuk ke tanah Kanaan. Nah maka itu Musa perlu mengisahkan apa yang selama ini terjadi supaya mereka mengetahui siapa Allah yang mereka sembah. Apa yang Tuhan telah kerjakan di masa lampau kepada bangsa mereka. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat nih ya, kitab Ulangan dari mulai pasal yang pertama, ya LAI memberikan judul Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Kemudian ada riwayat-riwayat selanjutnya, saudara-saudara. Dan sampailah kita tadi kepada pasal yang ke-31 yang kita baca. Ini adalah perikop, 3 perikop sebelum akhirnya Musa mati, saudara-saudara. Dan di sini Musa mengatakan bahwa ia tidak akan pergi bersama bangsa ini ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Yosua akan menggantikannya untuk menjadi pemimpin selanjutnya, saudara. Nah saudara-saudara, maka penting banget untuk Musa menyampaikan kembali akan hukum dan perjanjian Tuhan kepada bangsa ini. Serta apa yang terjadi pada masa yang lampau. Saudara-saudara, kenapa hal ini menjadi penting? Yang pertama, mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang baru, Yosua. Mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang baru. Musa sang pemimpin besar yang telah membawa mereka keluar dari bangsa dari Mesir ini, dia tidak akan masuk sehingga mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang baru. Yang kedua, saudara, mereka akan masuk ke daerah yang baru. Mereka tentu tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di sana. Mereka jelas tahu ini kayaknya nggak bakal mudah, tapi mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Dan yang ketiga, saudara, mereka adalah generasi yang baru. Dari pengalaman Musa melihat bangsa sebelumnya, mereka cepat lupa, saudara. Mereka cepat lupa akan apa yang telah Tuhan kerjakan bagi mereka. Dan mereka mudah sekali beralih kepada ilah-ilah lain. Maka kepada generasi yang baru ini, saudara, perlu untuk diingatkan kembali akan perjanjian Tuhan, akan hukum Tuhan kepada bangsa ini. Siapa Allah yang ia sembah. Nah, saudara, coba kita stop sebentar di sini ya. Coba kita bayangkan menjadi bangsa Israel. Coba kita bayangkan menjadi Yosua, saudara. Wow, masuk ke tempat yang baru dengan pemimpin yang baru. Itu bukan hal yang mudah, bukan? Saya ingat, saudara, beberapa tahun yang lalu, waktu saya dipercayakan untuk studi lanjut ke Amerika dari tempat kerja saya pada waktu itu. Di satu sisi saya begitu excited, wah pengalaman baru nih. Tapi di sisi lain saya gentar, saudara. Saya takut. Saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi di sana. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di sana. Saya sih dengar gitu ya kisah-kisah dari mungkin orang-orang yang pernah studi di luar di sana begitu. Tapi saya sendiri saya nggak tahu. Saya ada ketakutan yang begitu besar yang saya miliki pada waktu itu. Kira-kira gimana ya? Apakah saya bisa mengikuti pelajaran yang begitu padatnya, yang begitu susah buat saya gitu ya, dengan bahasa asing. Dan kemudian saya membayangkan bagaimana nanti saya di sana. Kalau saya nggak ada teman, bagaimana apakah saya suka makanan di sana? Bagaimana dengan waktu yang berbeda dan sebagainya macamnya, begitu banyak pertanyaan yang membuat saya menjadi takut dan gentar, saudara-saudara. Nah, saya yakin kisah saya itu nggak sebanding dengan apa yang dihadapi oleh bangsa Israel. Saat itu mereka akan menghadapi bangsa-bangsa lain di hadapan mereka. Itu pasti nggak mudah, saudara. Itu pasti nggak mudah. Yosua, bagaimana dengan dia? Kalau saya jadi Yosua, saudara-saudara,
Mungkin saya rasanya pengen ngumpet aja gitu ya. Membayangkan tanggung jawab yang begitu besarnya yang akan saya hadapi gitu ya, yang akan saya tanggung. Setelah menggantikan seorang pemimpin yang begitu besar seperti Musa. Namun saudara, disinilah Musa mengingatkan kembali bahwa mereka sesungguhnya tidak akan berjalan sendirian. Mungkin Musa, sang pemimpin besar itu gak akan bersama dengan mereka. Tetapi Allah yang telah memimpin mereka sejauh ini, Allah yang akan bersama dengan mereka memasuki tempat yang baru, tanah yang baru yang Tuhan telah janjikan. Nah saudara, setelah ayat 6 yang tadi kita baca, di ayat yang ke-7 dan 8 kemudian Musa melanjutkan. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman Tuhan yang tadi kita baca, setidaknya ada dua hal yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Yang pertama saudara, ada sebuah perintah yang adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gentar. Itu yang pertama, sebuah perintah untuk jangan takut dan gentar. Yang kedua saudara, setelah dia menyampaikan perintah, dia memberikan janji bahwa Tuhan Allahmu sendiri, Dia akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah saudara, saya akan melanjutkan kisah saya tadi ya, kisah studi saya yang awal studi saya yang menggetarkan hati saya itu. Nah studi lanjut ini merupakan perintah atau tugas dari kantor saya pada waktu itu. Saya diminta untuk bisa menyelesaikan studi dengan baik di masa kerja saya. Namun saudara, selain saya harus menimba ilmu untuk bisa memberikan sumbangsi yang baik kepada institusi tersebut, saya bersyukur saudara. Setelah itu ada sebuah janji yang diberikan kepada saya bahwa nantinya saya tidak akan pergi sendirian. Saya akan didampingi oleh seorang rekan yang akan studi bersama-sama dengan saya. Selain itu saudara, segala kebutuhan saya akan dicukupi. Saya akan tinggal di asrama kampus yang berada di dalam kampus sendiri, sehingga saya tidak perlu memikirkan transportasi. Makanan saya akan disediakan sehari 3 kali dengan variasi yang banyak dan pastinya ada nasi saudara. Sehingga itu oke, saya akan bisa makan begitu ya. Nah segala kebutuhan studi, pembelian buku dan kebutuhan lainnya pun akan ditanggung. Dan bahkan saya diberikan kontak oleh beberapa rekan juga akan mahasiswa-mahasiswa lain, mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Nah itu sangat melegakan bagi saya saudara. Itu membuat saya merasa oke, saya tahu saya mungkin akan pergi ke tempat yang saya belum tahu sebelumnya. Namun saya nggak sendirian. Ada janji yang diberikan, ada hal-hal yang sudah disiapkan bagi saya. Sekalipun nanti akan sulit, namun saya tidak akan sendirian. Dan saya membuat saya menjadi begitu leganya saudara. Itu merupakan janji yang menguatkan. Tugas saya adalah belajar. Itu ya perintah, tugas yang diberikan kepada saya. Namun saya tidak akan ditinggalkan sendirian. Nah saudara-saudara, menjadi kuat dan teguh hati, menjadi tidak takut dan gentar, tentulah tidak mudah bagi bangsa Israel. Kalau kita lihat pasal sebelumnya gitu ya, di pasal 28 saudara, Allah menyampaikan kepada umat Israel kondisi yang akan mereka hadapi, peperangan, pembuangan, atas ketidaksetiaan mereka. Nantinya mereka akan menghadapi musuh-musuh di depan mereka. Tentu itu bukan keadaan yang baik, bukan? Tetapi Tuhan memerintahkan mereka untuk teguh, untuk kuat, tidak goyah. Karena Tuhan berjanji, jika mereka menuruti perintahnya, firman-Nya, perjanjiannya, maka Tuhan akan selalu menyertai mereka. Tuhan berjanji untuk bersama-sama dengan mereka senantiasa. Nah saudara-saudara, apa yang kita rasakan hari ini di awal tahun baru ini, mungkin sedikit mirip dengan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mungkin ya saudara-saudara ya. Memasuki tahun yang baru,
Biasanya kita mulai dengan excitement, dengan perayaan, dengan kembang api begitu ya, liburan yang menyenangkan, penuh dengan resolusi, mimpi-mimpi, visi yang mau dicapai di tahun ini. Saya ingat ya malam tahun baru kemarin kayaknya agak sepi gitu sama kembang api, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya begitu. Namun tentu kita semua tahu bahwa awal tahun ini berbeda. Kita memasukinya dengan deg-degan. Kita memasukinya dengan rasa was-was. Kita masuknya dengan rasa, gimana ya tahun ini, saya nggak kebayang begitu. Saya kayak nggak bisa lihat ke depan gitu, kayaknya gelap gitu depan. Ketidakpastian akan apa yang terjadi di tahun ini, saudara. Lalu dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita mau jalan nih? Bagaimana kita mau teguh? Bagaimana kita mau kuat hati? Teguh untuk masuki tahun ini. Bagaimana, saudara? Saudara, mengenal dengan siapa kita berjalan akan menentukan rasa percaya kita dan reaksi kita di dalam perjalanan tersebut. Saya ulangi, saudara. Mengenal dengan siapa kita akan berjalan akan menentukan rasa percaya dan reaksi kita di dalam perjalanan tersebut. Waktu saya tahu, saudara, saya akan pergi dengan teman saya ini, Wani namanya, untuk studi. Saya merasa tenang, saudara. Saya merasa tenang. Oke, saya kenal orang ini. Saya tahu dia orang yang baik. Saya tahu bahasa Inggrisnya bagus. Jadi kalau saya punya masalah nanti dengan bahasa Inggris saya bisa tanya dia begitu ya. Sehingga saya menjadi tenang begitu, saudara. Saudara, seperti janji Tuhan untuk bangsa Israel pada waktu itu. Janjinya untuk menyertai kita pun sampai hari ini masih berlaku, saudara. Masih berlaku sampai hari ini. Allah yang sejak semulanya, saudara, tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan ketika bangsa Israel tidak setia, Tuhan tetap setia. Ia menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Ia menyertai dengan mengirimkan nabi-nabi untuk menyampaikan firman-Nya. Dan bahkan tidak berhenti di situ, saudara. Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan ia Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan bahkan, saudara, ia nggak hanya sekedar datang dan bersama-sama dengan kita, tetapi ia hadir untuk menyelesaikan masalah terbesar dari ketakutan manusia sepanjang zaman, yaitu dosa, saudara. Dosa yang membuat Adam dan Hawa tidak dapat berjalan lagi bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Dosa yang membuat kita terpisah dari Allah. Tetapi Yesus, Sang Anak Allah itu, menyelesaikannya di kayu salib, saudara. Supaya nantinya kita dapat berjalan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Wow, sungguh indah apa yang Ia kerjakan bagi kita. Dan Ia mau kita berjalan bersama dengan Dia selama-lamanya. What a wonderful promise. Sebuah janji yang begitu indah, saudara. Dan tidak hanya itu saja, saudara. Waktu Yesus naik ke surga, di dalam Matius pasal yang ke-28, Dia juga memberikan janji, saudara, yang begitu indahnya buat kita semua. Bahwa dikatakan dalam Matius yang pasal yang ke-28, ayat yang ke-20b. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Dia bahkan mengirimkan Roh-Nya yang kudus untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Sehingga kita selalu dapat berjalan hari demi hari bersama dengan Dia. Di sepanjang waktu kehidupan kita. Baik atau buruk keadaannya, saudara. Saudara-saudara, Allah yang setia, yang perkasa, yang penuh kasih dan anugerah, ialah yang memimpin dan menyertai perjalanan kita. Pertanyaannya, apakah kita mengenalnya? Kalau kita mengenalnya, apakah kita patut mempertanyakan akan penyertaannya atas kita, saudara-saudara? Karena bagaimana kita mau percaya bahwa Allah menyertai kita?
bahwa Allah sanggup memimpin dan membimbing kita kalau kita tidak mengenalnya, saudara-saudara. Maka itu saudara-saudara, untuk kita kuat dan teguh di dalam Tuhan, kita perlu untuk terus mengenal Tuhan. Musa terus menerus, saudara, mengingatkan dalam kitab ini mengenai siapa Tuhan yang selama ini disembah oleh bangsa Israel. Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Karena itu penting banget, saudara, untuk mengenal siapa Allah yang disembah, siapa Allah yang menyertainya. Mari saudara-saudara, di tahun yang baru ini kita belajar untuk terus mengenal Dia di dalam pembacaan firman, di dalam waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan. Di sana kita dapat mengenalnya. Dan berdoalah, mintalah dengan sungguh untuk kita dapat mengenalnya dengan sungguh-sungguh, saudara. Karena Ia adalah Allah yang rindu untuk dikenal oleh kita, saudara. Dia bukan Allah yang jauh. Saudara, dalam pengenalan kita akan Tuhan, nantinya itu akan menentukan seberapa kita akan kuat dan seberapa kita akan teguh, strong and courageous di dalam menjalani hari demi hari yang kita nggak tahu akan terjadi apa di depan sana. Karena kita tahu siapa Allah yang akan menyertai kita, saudara-saudara. Saudara, mungkin beberapa dari saudara atau kebanyakan dari saudara pernah mendengar kisah ini. Namun saya teringat kembali kisah ini waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saudara. Kisah seorang pria yang mampu melakukan atraksi naik sepeda di atas sebuah tali yang dibentangkan. Wow, semua orang bertepuk tangan begitu melihat dia melakukan atraksi tersebut bolak-balik di atas tali tersebut. Nah, mereka begitu kagum, mereka wah keren banget gitu ya. Lalu kemudian sang pria ini meminta dari penonton, kan kalian semua udah lihat nih, saya bisa melakukan atraksi ini dengan baik. Nah sekarang siapa nih dari antara saudara-saudara semua nih ya, dari penonton semua yang mau ikut dengan saya naik sepeda ini? Saya akan mengantar dan kembali lagi nanti dengan selamat. Dia tunggu saudara-saudara. Tapi kok nggak ada ya satupun dari penonton itu yang mau maju ke depan dan naik bersama dengan dia di sepeda itu. Wah, ternyata mereka hanya kagum saja ya dengan orang ini. Tapi mereka nggak berani. Ternyata penampilan dari sang pria ini, penampilan yang menakjubkan itu tidak cukup membuat orang-orang ini menjadi percaya dengannya. Bahwa pria ini sanggup membawa orang itu untuk bisa menaiki sepeda di atas tali yang dibentangkan ini, saudara. Ternyata itu gak cukup. Lalu tiba-tiba saudara dari penonton keluar seorang anak kecil yang berani dan meminta untuk ikut pria itu di atas sepedanya. Semua orang terkejut begitu ya. Wah, anak kecil nih. Siapa nih? Siapa anak kecil ini yang berani banget? Orang tuanya mana ya? Kok dikasih ya naik dengan orang ini begitu? Akhirnya anak kecil ini pun naik sepeda bersama dengan pria tersebut melewati tali yang dibentangkan dan akhirnya kembali dengan selamat. Wah, semua orang kembali terkagum, bertepuk tangan, bersorak. Dan akhirnya mereka pun mengetahui bahwa ternyata anak kecil ini adalah anak dari sang pria tersebut. Saudara, ia adalah satu-satunya yang percaya bahwa pria itu tidak akan mencelakainya. Ia satu-satunya yang percaya, saudara, bahwa pria itu sanggup melakukan atraksi tersebut dengan aman. Ia tahu siapa pria itu, saudara. Ayahnya sendiri. Ia percaya kepadanya karena ia adalah anaknya. Karena anak ini mengenalnya dengan baik, saudara-saudara. Saudara-saudara, berapa jauh kita mengenal Allah hari ini, saudara. Di tengah pandemi ini, di tengah situasi yang sulit ini, dalam segala aspek kehidupan ini, seberapa jauh kita mengenal Tuhan. Mungkin selama ini kita pikir, oh ya aku kenal Tuhan kok. Tapi ternyata waktu kita menghadapi begitu banyaknya persoalan dalam kehidupan, kita menjadi mengerti, oh oke. Apakah saya sungguh-sungguh sudah percaya? Apakah saya sungguh-sungguh sudah mengenal Allah? Apakah kita dapat seperti anak kecil itu, saudara, yang tetap percaya dan memberikan diri untuk berjalan bersama dengan ayahnya sendiri. Sekalipun orang-orang lain tidak ada yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, kedalaman kita mengenal Tuhan menentukan kepercayaan kita.
Yang akhirnya membuat kita teguh, kuat hati untuk berjalan bersama dengan dia di hari-hari yang ke depan. Mungkin mengenal Tuhan bukan hanya mengetahui, saudara. Mengetahui tentang Tuhan berbeda dengan mengenal Tuhan. Mengetahui tentang Tuhan berbeda dengan mengenal Tuhan secara pribadi, saudara. Seperti para penonton tadi yang hanya, tahu nih pria ini bagus nih naik sepedanya di atas tali. Tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal siapa pria itu. Sehingga mereka tidak percaya kepada pria itu untuk membawa mereka menaiki tali tersebut dengan sepedanya. Saudara, biarlah di awal tahun ini kita berdoa seperti Paulus berdoa. Seperti dalam Filipi pasal yang ketiga, saudara. Filipi pasal yang ketiga, Paulus berdoa. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Dia berkata demikian. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita berdoa untuk kita boleh mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan seutuhnya, saudara. Bukan apa kata orang. Maka dengan begitu, saudara, kita akan kuat, kita akan teguh. Karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Amin, saudara. Mari saat ini kita mengambil waktu berdoa pribadi di hadapan Tuhan. Kita berdoa memasuki tahun yang baru ini. Kita kembali bertanya, apakah aku sungguh-sungguh mengenal Allah yang menyertaiku? Apakah aku sungguh-sungguh mengenal Allah untuk aku dapat berjalan bersama dengan kuat dan teguh hati, strong and courageous. Mari saat ini kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini selidikilah hati setiap kami ya Tuhan. Tiliklah hati setiap kami ya Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Allah yang berjalan bersama dengan kami ya Tuhan. Kalau kami belum sungguh-sungguh mengenal Engkau secara pribadi. Kami hanya dengar kata orang. Kami hanya belajar tentang Engkau. Tapi kami tidak sungguh-sungguh mau mengenal Engkau secara pribadi dan diubahkan untuk percaya sungguh-sungguh. Tuhan tolong kami supaya kami rindu ya Tuhan untuk mengenal Engkau, supaya kami dapat berjalan dengan percaya diri bahwa Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong kami memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Engkau, dengan percaya, dengan kuat, dengan teguh bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah Tuhan sampaikan. Biar Tuhan kami taruh dalam hati kami. Dan kami boleh hidupi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan doa pada hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Be strong and courageous. Amin.